Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ustazah Nurlusia Dewi. Kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Baiklah Nana Ustazah, pertama kita akan belajar tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Salah satu bentuk tanggung jawab di masyarakat adalah berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, misalnya dalam pemilihan ketua RW atau kepala desa. Selain di masyarakat, sebagai siswa kamu juga memiliki tanggung jawab di sekolah. Berikut contoh tanggung jawab siswa di sekolah. Pertama, belajar dengan tekun, menjaga kebersihan sekolah, mengikuti acara di sekolah, misalnya upacara bendera atau lomba antar kelas, berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Berikut contoh bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Pertama, mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan keputusan bersama. Ketiga, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan isi. Berdasarkan isi, pantun dibedakan menjadi pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun hiasan. Berikut contoh isi atau makna dan amanat dalam pantun. Sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Isi atau makna pantun di atas adalah hidup rukun menciptakan ketentraman. Amanat pantun yaitu kita harus hidup rukun. Membuat dan membaca pantun. Langkah-langkah dalam membuat pantun. Pertama yaitu menentukan tema pantun yang akan kita buat. Selanjutnya, kita tentukan jenis pantun yang akan kita buat. Ketiga, buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu. Keempat, setelah isi pantun kita buat, kita lanjutkan dengan membuat bagian sampiran pantun. Pastikan akhiran atau sajak yang digunakan pada bagian sampiran dan isi sesuai. Sajak pada baris pertama sama dengan baris ketiga, sedangkan sajak pada baris kedua sama dengan baris keempat. Berbalas pantun. Selain dapat dilakukan sendiri, kegiatan berpantun dapat dilakukan secara berpasangan. Misalnya, kamu membacakan pantun teka-teki, kemudian temanmu membacakan jawaban dari pantun teka-tekimu. Kegiatan seperti itu dinamakan dengan kegiatan berbalas pantun. Interaksi dalam bidang pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Pendidikan berfungsi membantu seseorang dalam mengembangkan dirinya. Ada 3 macam jalur pendidikan yang dapat ditempuh, antara lain pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal contohnya yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kalau pendidikan non-formal yaitu jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal. Contohnya kursus musik, kursus menari, dan bimbingan belajar. Pendidikan informal yaitu jalur pendidikan di lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contoh pendidikan dalam keluarga. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan, antara lain sebagai berikut.
Pertama, ada interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan guru. Ketiga, interaksi siswa dengan sumber belajar. Keempat, interaksi siswa dengan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Berbagai gangguan kesehatan sistem peredaran darah tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain, pertama, gaya hidup. Gaya hidup yang kurang baik, misalnya mengonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, tidur terlalu malam, dan lain-lain. Kedua, jenis makanan yang dimakan. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas. Yang ketiga, faktor keturunan. Gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Jika orang tua memiliki hemofilia, 50% anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia. Kita lanjutkan jenis-jenis pola lantai dalam tari. Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerakan-gerakan tari. Pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari. Ada dua macam pola lantai utama, yaitu pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Nah, di sini ada beberapa contoh pola lantai ya. Yang pertama ini formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Ini formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Formasi penari membentuk pola lantai ya segi 4. Nah, ini ya contohnya pada tarian sedati, ada tari andon Bengkulu, ini pola lantainya ya. Ini ada pola lantai tari tanduk dari Riau, tari tambun dari Bungol, Kalimantan Tengah. Kemudian ini ada pola lantai tari saman dari Aceh, yaitu garis horizontal. Tari sekapur siri dari Bengkulu, ini pola lantainya garis lengkung ke depan. Kemudian ada tari pendek dari Bali, yaitu juga pola lantainya garis lengkung ke depan. Ada tari piring dari Sumatera Barat, pola lantainya yaitu garis lurus atau segi 4. Baiklah anak-anak ustazah, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.